Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di portal kita, Pusat Informasi Seputar ASN dan P3K. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu cara mengetahui daftar kode penentu kelulusan P3K, baik untuk kategori penuh waktu, paruh waktu, maupun yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Informasi ini akan sangat membantu bagi rekan-rekan yang tengah menunggu hasil seleksi ataupun yang ingin memahami lebih dalam tentang proses penentuan kelulusan P3K. Jadi, pastikan untuk menyimak video ini sampai akhir agar tidak ada informasi penting yang terlewat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Dalam pengumuman hasil seleksi, peserta akan menemukan berbagai kode seperti R2, R3, R4, dan lainnya. Masing-masing kode ini memiliki arti tertentu yang menunjukkan status peserta dalam proses seleksi P3K tahun 2024. Berikut adalah kode yang menandakan bahwa peserta dinyatakan lulus. Kode R2 yaitu kode untuk golongan peserta dari XTHK2 atau lebih dikenal dengan tenaga honorer kategori 2. Sedangkan kode R3 adalah golongan peserta non-ASN yang sudah terdaftar dalam database BKN. Dan kode R4 adalah golongan peserta yang belum terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, teman-teman, bisa dilihat, ini merupakan potongan dari surat keputusan untuk pengumuman kelulusan dari instansi yang sudah mengumumkan. Terlebih dahulu, ini bisa dilihat di situ terdapat kode serta keterangan yang menjelaskan arti dari kode tersebut. Jadi ini resmi yang sudah diturunkan oleh instansi. Jadi untuk kode L di sini adalah peserta lulus. Menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Sedangkan kode R2 adalah peserta XTHK2. Menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kemudian, kode R3 peserta non-ASN yang terdata menurut keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Ini adalah untuk non-ASN yang terdata di pangkalan data BKN. Kemudian, R4 adalah peserta non-ASN yang tidak terdata menurut keputusan Menpan RB. Sedangkan untuk kode TH adalah peserta yang tidak hadir. Kode TMS adalah peserta yang tidak memenuhi syarat. Kode APS adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri, dan kode yang terakhir adalah peserta didiskualifikasi. Nah, bagaimana cara membaca hasil seleksi? Dengan memperhatikan kode-kode tersebut. Misalnya, jika seorang peserta memiliki kode R3-L ini, berarti peserta adalah golongan non-ASN yang terdata dalam database dan dinyatakan lulus atau menempati formasi. Artinya, untuk peserta ini adalah peserta yang akan mendapatkan P3K penuh waktu. Sebaliknya, jika dari kode peserta tersebut hanya ada kode R3 saja tanpa huruf L, maka peserta tersebut belum dinyatakan lulus sebagai P3K penuh waktu, yang artinya peserta tersebut akan diusulkan sebagai P3K paruh waktu. Hal ini karena dari kode tersebut menunjukkan bahwa peserta hanya tergolong dalam golongan R3 tanpa memenuhi kriteria kelulusan, karena yang ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi kriteria kelulusan adalah yang memenuhi peringkat terbaik. Nah, untuk lebih memahami cara membaca pengumuman ini, mari kita lihat peserta dengan kode R2L. Di sini yang dimaksud dengan kode tersebut adalah peserta XTHK2 yang lulus menjadi P3K penuh waktu. Jadi untuk nilai dari R2 ini dimungkinkan lebih sedikit daripada yang mempunyai kode R3. Namun, kenapa bisa mendapatkan kelulusan? Karena
untuk kode R2 di mana XTHK2 ini berada di prioritas lebih tinggi daripada peserta yang terdata di pangkalan database BKN. Sedangkan yang berikutnya adalah peserta dengan kode R3L, adalah peserta non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan dinyatakan lulus, maka untuk peserta tersebut sudah dipastikan akan menempati formasi dan akan menjadi P3 penuh waktu. Namun, sebaliknya ada peserta dengan kode R3 tanpa disertai kode L. Berarti peserta ini belum dinyatakan lulus dan kemungkinan diajukan untuk formasi P3 paruh waktu. Ini bukan berarti untuk peserta tersebut nilainya tidak tinggi, namun memang tidak menempati formasi karena ada prioritas yang lebih tinggi, yaitu R2. Nah, bagaimana dengan peserta lain yang kemudian dinyatakan tidak lulus atau nanti tidak bisa diajukan sebagai P3K paruh waktu? Selain kode kelulusan, terdapat juga kode yang menunjukkan status ketidaklulusan, yaitu yang pertama adalah kode TH, yaitu peserta yang tidak hadir saat seleksi, kemudian kode TMS. Peserta yang tidak memenuhi syarat kode APS adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri dan kode DIS, yaitu peserta yang didiskualifikasi karena melakukan pelanggaran saat ujian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Wassalam.